Oke, selamat siang. Hari ini saya Ya, ada sesi interview dengan Bapak Edward, membahas bagaimana venture capitalist di Jakarta membuat keputusan dalam screening assessment. Ini adalah sesi interview bertujuan untuk mengumpulkan data primer dalam penelitian skripsi saya. Metode wawancara menggunakan semi-structure interviews dan juga pertanyaannya juga kemungkinan besar akan ada pertanyaan improvisasi di tengah berjalannya interview. hmm, Izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yusuf Nugraha, bisa disebut Nugah atau Yusuf, tergantung Anda. Terus seorang mahasiswa tingkat akhir di Presiden University, jurusan Administrasi Bisnis. Saat ini sedang eh, melakukan sorry, terakhir S1 atau S2? S1 Oke, saat ini. ya, Saat ini sedang melakukan tesis research atau skripsi penelitian untuk final di universitas saya. oke. Sebelum mulai, saya ingin mengucapkan sekali lagi terima kasih pada Pak Edward karena telah dan bersedia meluangkan waktu untuk berpartisipasi dalam sesi interview ini. Oke. Oke. Sesi ini akan direkam. Mari kita mulai dari profil Anda, Pak. Bisa Oke. sebutkan nama lengkap Anda, Pak? Edward Ismawan Kamdani. Oke. Boleh tahu pendidikan terakhir Bapak, Pak Edward? Apa ya? Terakhir sih ngambil diploma di Columbia MIT, programnya Digital Transformation. Oke, siap. Boleh tahu nggak, Pak? Udah berapa lama nih Bapak berkecimpung dalam dunia venture capital ini? Dari 2011. 2011. Oke. Boleh tahu nama perusahaan Bapak tadi, Idea Ideasource? Source, Idea Source Venture Capital sama Gayo Capital. Oh ya, untuk alamat saya pengen konfirmasi apakah yang di Ideasource itu ada di City Love Sudirman. Iya, betul, betul. Kalau kalau yang Gayo Capital itu yang di Jakarta itu ada di Seno Topaz Tower. Oh, Iya, benar, betul. Pak. Oke. Iya. Siap. Saya lanjutkan. Boleh saya tahu role Anda di kedua tempat perusahaan itu, Pak? Ideasource Managing dan partner, sebagai managing partner. oke, sudah ya. Nah, dalam investasi perusahaan itu kedua, boleh tahu nggak Pak, industri atau sektor fokus dari mereka dari kedua tempat ini apa aja Pak? Misal contoh kayak agriculture dan sebagainya. Kalau Idea Source kebanyakan eh, apa namanya di apa namanya sektor-sektor yang populer ya seperti fintech, terus ada juga di e-commerce, ada di eh, eh, kebetulan ada satu yang di aquaculture, ya, di fishery. Jadi Oh, sebetulnya agnostik karena biasanya kalau venture capital melihat growth itu setiap tahun beda-beda. kalau yang di Gayo Capital Pak, boleh tahu fokus Kayu capital apa? lebih banyak di agriculture, di sustainable, di impact investing. Oke. Selanjutnya saya pengen tahu Pak, round stage dari keduanya ini tuh di mana aja sih Pak? Kita fokus di early ya, early investment, di seed, pre-seed, Oh, pre-series A biasanya. berarti sampai pre-series A ya Pak? Ya, ada yang series A tapi jarang. Oke, sampai series ada juga. Itu keduanya atau di salah satunya Pak? Misal di Di idea kedua, source di keduanya. keduanya. Ya, Oke. Selanjutnya boleh tahu nggak Pak total aset under management dari keduanya Pak? kira-kira sekitar mendekati 50 juta. Itu untuk keduanya atau Kedua, eh, keduanya, keduanya. keduanya? Oke, oke. Boleh kita lanjut? Siap. Sebelum kita mulai dari untuk pertanyaan utamanya, Pak, saya ingin memberitahu intro dalam penelitian ini terlebih dahulu. Oke, jadi menurut penelitian dari Buckner dan lainnya tahun 2017 mengungkapkan bahwa sebagian besar founder atau manajemen tim tidak memiliki strategi dan ide untuk menarik venture capital untuk invest. Selanjutnya di Gompers dan lainnya tahun 2020 mengungkapkan bahwa dari penelitiannya pemodal venture atau venture capital
telah menerima 200 proposal per tahun. Tapi hanya 4 yang menerima dari pendanaan itu sendiri, yang dimana hanya 2% yang menerima. Dan juga dari statement dari Pak Tezar Firmansyah ya dari Kolibra Capital dalam sebuah video YouTube, dia mengungkapkan bahwa dia dalam 1 tahun pernah mendapatkan 500 proposal dari banyak startup, dan bahkan semua dari itu tidak mendapatkannya. Selanjutnya dari beberapa jurnal ada 5 faktor aspek dalam untuk menggait venture capital nih Pak. Terus yang pertama itu ada team members atau management team, the product, the market, financial growth, dan business model. Oke, kita mulai dari pertanyaan simpel dulu ya Pak. Apakah Anda setuju Pak dari semua faktor ini atau beberapa saja gitu Pak untuk kedua perusahaan Pak? Ya, sebagian besar setuju. Dengan besar, berarti ada yang tidak cocok ya Pak? Cuma beda numbersnya aja ya. Ada yang mungkin jumlah startupnya itu semua lebih banyak, atau decision untuk investnya Oke, tergantung case by case. ya Pak. Oke, mari kita bahas satu persatu ya Pak dari variabelnya Pak. Oke, pertanyaan pertama Pak tentang variable management team atau team members. Apakah perusahaan Anda menggunakan kriteria team members itu sendiri untuk penilaian screening stage Pak? Ya, team member salah satu yang lumayan penting ya, atau bisa dibilang sangat penting ya, karena kita tahu kalau venture capital kan penilaiannya tidak bisa memakai rasio-rasio yang ada di bursa atau di growth stage startup ya. Jadi kepentingan kita adalah melihat dana yang kita titipkan ini benar-benar dijaga oleh foundernya atau timnya atau tidak. Jadi betul, tim adalah salah satu faktor yang penting. Oke, oke. Selanjutnya boleh tahu komponennya apa aja sih Pak dari team members itu? Apakah seperti latar belakang pendidikan, kualitas tim, keahlian masing-masing anggota, lama waktu bersamanya, atau sebagian mana Pak di kedua perusahaan Bapak? Maaf Pak. Sorry, sebentar ya. Sebentar. Ya, Pak. Ya, jadi kita biasanya melihat dari skill set-nya itu apakah sesuai dengan bisnis model maupun sektor yang mereka kerjakan. Jadi sebagai contoh misalnya ada startup terkait sama fintech, tapi para foundernya skill set-nya tidak sesuai, atau mereka mau tackle sesuatu yang terkait sama perbankan atau sama loan origination dan sebagainya, tapi ternyata mereka belum punya exposure ke sana. Nah, ini hal-hal yang menjadi refleks untuk kita melihat bahwa nggak mungkin kita invest di perusahaan yang skill set-nya tidak sesuai. Terus kita juga melihat dari aspek integrity. Jadi karena sektor atau ekosistemnya ini kecil, jadi biasanya kita mempunyai satu grup ya atau komunitas yang bisa mengecek integritas dari para tersebut, foundernya bagaimana, track record mereka bagaimana. Jadi ini hal-hal yang biasanya kita lakukan part of the due diligence. Oke, oke. Apakah dari komponen itu ada kayak lama waktu bersamanya dihitung juga Pak, atau seperti latar belakang pendidikan juga Pak dihitung? Latar belakang pendidikan biasanya kita lebih melihatnya yang balik ke tadi ya, apakah sesuai dengan sektor yang mereka fokuskan. Oh, Kemudian misalnya ada startup yang fokusnya ke deep tech dan kemudian kebetulan studinya PhD di tesisnya bidang yang sesuai. Nah itu kan berarti bagus ya. Tapi kalau mereka fokus ke deep tech tapi nggak punya background yang sesuai, ya itu menjadi refleksi yang kita. oke. Kita lanjut ke selanjutnya Pak. Oke. Itu produk. Sama seperti pertanyaan sebelumnya, apakah kriteria produk ini bisa telah digunakan oleh dari kedua perusahaan Anda dalam screening assessment, Pak? Sorry, gimana? Diulangin? Apakah perusahaan Anda menggunakan kriteria karakteristik produk ini dalam screening assessment, Pak?
Produk ini tuh maksudnya produk apa ya? Maksudnya kayak seperti paten, keunikan kayak gitu, Pak. Uniqueness, dan ini Oh apakah iya, iya. dinilai dalam itu? Oh iya. Oh iya, iya. Itu satu hal yang penting karena dari sisi eh, uniqueness itu kan berarti apakah produk atau servicesnya tersebut sangat mudah digantikan atau semakin lama digunakan atau mendapatkan traction itu akan menjadi makin unik. Itu penting, Bang. Oke, oke, oke. Bolehkah saya tahu alasannya kenapa Bapak menggunakan produk itu sendiri sebagai asesmennya dalam screening, Pak? Sebetulnya lebih ke bisnis model. Jadi bisnis model menentukan produk apa yang diproduksi atau services apa yang dideploy. Jadi kalau memang itu terbukti dia bisa mendapatkan subscriber atau mereka bisa mendapatkan klien, traction yang bagus, ya itu kan basis dari apa yang di offer oleh para startup tersebut ya, sebagai produk atau services. Jadi normal itu menjadi sangat penting tentu. Oke, siap. Nah, selanjutnya komponen-komponen apa aja Pak yang digunakan untuk mengakses dalam streaming itu sendiri Pak dari kedua perusahaan Bapak? Yang terpenting sebetulnya salah satunya adalah market size. Ya, jadi kalau kita melihat visi ini kan kita fokusnya di growth story. Jadi kalau market size-nya ternyata tidak mencukupi untuk bisa membuat growth story ini menjadi menarik, tentunya itu akan menjadi apa ya hambatan untuk kita justify bisa masuk. Jadi part of the due diligence yang terpenting memang salah satunya adalah market size. Jadi kalau familiar dengan yang namanya TAM SAM ya, Oke. kita kan fokus ke tiga hal. Yang pertama market size-nya, addressable market-nya, dan juga target market-nya. Jadi kalau mereka bisa membuat satu bisnis model, financial modeling, target market di tahun pertama berapa, kemudian berikutnya bagaimana, dan kemudian nanti kalau kita project ada investor berikutnya masuk, marketnya compound annual growth-nya masih tinggi, itu menjadi hal-hal penting. Ya, karena venture capital kan kita dititipin dana, tujuannya adalah untuk mendapatkan liquidity event. Ya. Jadi kalau kita tahu bahwa nggak ada investor berikutnya yang tertarik, ya tentunya itu menjadi tidak menarik ya sebagai scoring kita di due diligence. Oke, oke. Apakah saya pengen nanya, apakah faktor kayak paten atau uniqueness yang tadi Bapak sempat mention dan tahapan pengembangan produk itu penting dalam dalam stage produk ini Pak, screening ini kayak paten seperti itu. Mungkin bukan lebih kayak paten ya. Paten ya seperti itu, tapi kalau sekedar paten tanpa dia bisa defending dari tractionnya dan semakin lama produk atau services tersebut digunakan dia tidak tidak menjadi unik, yaitu percuma juga patennya. Jadi Oh, paten memang ya menjadi salah satu, tapi tidak semuanya, tidak menjadi keharusan. oke, oke. Apakah teknologi Pak? Teknologi? Sa- Teknologi itu adalah core dari visi investment ya. Jadi kalau oh, kita ngomong disrupsi, digital transformation dan semuanya tanpa teknologi ya nggak mungkin. oke, berarti ya sepertinya Pak. Oke, kita lanjut ke market. Ya. Sebenarnya Bapak sudah mention juga tadi. Oke, apa perusahaan Bapak menggunakan kriteria market itu sendiri dalam penilaian pertama screening? Iya, iya. Oke ya. Alasannya boleh tahu nggak Pak? Alasannya menggunakan karakteristik pasar itu sendiri dalam tahap ini? Seperti tadi ya. Jadi kita hidup karena dana dititipkan ya, oleh investor kami ya. Jadi kalau misalnya dari market itu tidak mendukung, kita tahu bahwa dana yang dititipkan ini akan stuck. Ya, kita nggak bisa jual ke investor berikutnya. Jadi market adalah satu hal yang penting. Oke, berarti salah satu itunya juga liquidity-nya juga ya Pak? Betul, liquidity event itu menjadi core di operation venture capital. Oke, selanjutnya komponen-komponen apa Pak? Apa aja Pak? Kayak yang Bapak mungkin tadi udah sebut tadi kayak size market, terus juga yang tadi juga liquidity. Selain itu ada lagi nggak Pak? Komponen lainnya? Misalnya kayak barrier masuknya atau bagaimana Pak? Ya, kompetisi, ya Oh, tentu gitu. Tapi core-nya itu sebetulnya di tiga hal tadi.
dari sisi produk, servicesnya, yang dalamnya termasuk business model, kemudian market size dan timnya atau foundernya. Jadi, tiga hal ini yang terpentingnya. Sisanya sebetulnya ada 6-7 scoring lagi yang dilakukan, tapi itu case by case tergantung dari sektor industri. Oke, oke. Selanjutnya yang keempat, ya, Pak. Variabel keempat, yaitu adalah financial growth. Apakah perusahaan Pak Edward menggunakan kriteria financial growth itu sendiri dalam screening stage, Pak? Iya, penting. Oke. Boleh dijelaskan, Pak, alasannya, Pak? Sama sih penjelasannya sama tadi. Kita kan arahnya core-nya di liquidity event. Oke, oke, oke. Dari sisi komponennya apa aja, Pak? Misalnya kayak revenue growth dan lainnya, Pak. Yang di Measurement-nya banyak ya. Ada yang sifatnya financial, ada yang sifatnya traction. Jadi metrik-metriknya tergantung. Tapi ujungnya adalah kita mau melihat growth dari berbagai macam sisi, bukan hanya dari financial. Karena kalau visi kadang-kadang kita Oke. harus melihat traction dari aspek non-financial sampai kita tahu begitu itu tercapai, baru financial akan kick in. Oke, berarti sisi utamanya itu growth-nya, Pak. Ya, betul. Baik dari financial dan action. Oke, selanjutnya yang terakhir yaitu business model, Pak. Apakah perusahaan Bapak menggunakan kriteria business model itu sendiri dalam screening stage, Pak? Oh ya, itu harus. Oke. Ya. Mengapa, Pak? Boleh tahu nggak, Pak, alasannya? Karena bisnis model ini yang menentukan apakah perusahaan itu menjadi unik dan mempunyai uh, uniqueness among the kompetisi. Ya, jadi apakah uh, bisnis model ini bisa digantikan dengan hal yang lain atau sesuatu yang sifatnya konvensional, kemudian karena ada disrupsi dari bisnis model ini dan teknologi akhirnya menjadi unik. Jadi ini terkait sama positioning perusahaan itu. Jadi bisnis model is one of the key juga. Oke. Selanjutnya bagaimana dan komponen apa aja sih, Pak? Misalnya contoh kayak apakah B2B, B2C, B2B, B2C atau strateginya itu sendiri yang dalam komponen itu sendiri, Pak, dalam bisnis model, Pak? Semuanya valid, tergantung dari timnya sendiri. Mereka memiliki DNA-nya tuh lebih ke B2C, lebih ke B2B, atau kombinasi B2B, B2B, B2C. Jadi ini case by case terhadap masing-masing startup sih. Jadi kita tidak Oke. bisa pastikan hanya di satu sektor atau satu segmen aja. Apakah dari sesi strateginya, Pak, kayak seperti low cost atau diferensiasi kayak gitu, Pak? Dilihat juga, Pak? Oh harus dong, harus. Kan Harus. ujung-ujungnya semuanya lebih ke masalah apakah bisa reduce cost, increase revenue, benefitnya apa, dan juga satu kita lihat kadang-kadang mereka nggak lihat dari sisi revenue atau cost, tapi lebih lihat dari sisi menjawab terkait sama regulasi, compliance, dan sebagainya. Itu juga bisa jadi reason dari sisi bisnis model. Oke, oke, oke. Mungkin ada pertanyaan tambahan nih, Pak. Apakah ada penilaian lain, Pak, kayak kriteria faktor lain selain dari 5 yang saya telah sebutkan itu dari kedua perusahaan Bapak itu sendiri, Pak? Hmm, nggak ada Mungkin sih. mungkin Bapak tadi sempat bilang kayak regulasi dan lainnya, mungkin apakah berpengaruh juga, Pak, dari Oh kriteria ya, faktor? kalau misalnya dia di fintech tapi dia nggak punya license kan percuma kan, dia nggak bisa Oh, beroperate. Nah, oke, oke. Apakah ada tambahan lagi, Pak? Misal kayak dari industrinya itu sendiri, sektornya itu sendiri, apakah berbeda-beda penilaiannya? mungkin saya tambahkan aja ya. Jadi kalau kita melihat venture capital di Indonesia kan kadang-kadang salah kaprah copy bisnis model yang ada di negara maju ya atau di Silicon Valley. Jadi Oke. ini sebetulnya masukan bagi visi khususnya visi lokal untuk tidak hanya fokus di sektor yang kelihatannya populer di luar negeri, tapi mereka harus lihat uniqueness di Indonesia juga gitu. Apa yang bisa dikembangkan bisnis modelnya yang memang cocok untuk Indonesia. Oke, berarti ini jatuhnya ke bagian
regional gitu ya Pak? Kayak lihat dari lokasi gitu ya Pak? Iya, jadi sektor spesifik ke negara yang seperti kita ini butuhnya apa, disrupsi teknologinya bisa diarahkan kemana, itu kadang-kadang tidak dimengerti sama visi dari luar negeri. Oke, oke, oke. Saya rasa itu cukup sih Pak. Terima kasih Pak. Oke. Oh ya Pak, Oke. Pak sebelum berakhir boleh kita berfoto bareng Pak? Oh, sebentar, saya bayar ini dulu, Oke. potong rambut. Bentar, bentar. Maaf Pak, mengganggu. Ya, ya. Ya. Oke, Kelihatan muka saya? kelihatan Pak. Saya izin untuk itu ya Pak. Screenshot ya. Satu, Ya, dua, sorry. tiga. Oke. Bentar, saya lepas Sebentar. masker ya. Saya lepas masker ya. Oke Pak. Oke. Sip. Satu, dua, tiga. Udah. Saya rasa cukup Pak. Oke. Ya, sip. Terima kasih banyak ya Pak. Oke, ya sama-sama. Terima kasih.